Segala isi hati itu bisa bernilai ibadah maupun bernilai maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hampir semua maksiat anggota badan dimulai dari maksiat hati. Gitu ya. Kalau hati sudah lalai dari mengingat Allah, maka kemudian dia mengikuti hawa nafsu, maka dengan demikian dia melampaui batas. Dalilnya surah Al-Kahfi ayat ke-28. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Orang itu kalau sudah lepas dari ingat kepada Allah, dia tidak merasa ingat kepada Allah, dia tidak merasa diawasi oleh Allah, maka kemudian dia mengikuti hawa nafsunya, lalu jadilah urusannya melampaui batas. Ini jadi maksiat anggota badan selalu dimulai dari maksiatnya hati terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati juga bisa bernilai maksiat, hati juga bisa bernilai ibadah kepada Allah. Niat-niat yang baik, kita isi hati kita dengan niat-niat yang baik sampai niat yang buruk tidak sempat menyisip di antaranya, maka yang demikian ini akan menjadi ibadah tanpa henti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana prasangka? Prasangka ini nanti akan terkait seperti yang dikatakan Imam Syafi'i dengan kebersihan hati kita. Man arada safa'a qalbihi falyuhsin dhannahu binnas. Ini kalimatnya Imam Syafi'i sangat indah. Man arada safa'a qalbihi, siapa yang menginginkan hatinya menjadi suci, bersih, falyuhsin dhannahu binnas, maka hendaklah dia memperbagus prasangkanya kepada sesama manusia. Karena kalau hati terbiasa berprasangka baik kepada sesama manusia, dia berprasangka baik kepada Allah, dia berprasangka baik kepada dirinya sendiri, sehingga terus hatinya ini bersih. Sampai-sampai Rasulullah SAW itu berkata kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, jangan salah seorang di antara kalian jika bertemu denganku menceritakan keburukan saudaranya. Jangan, karena aku ingin setiap kali aku bertemu dengan kalian hatiku dalam keadaan bersih. Jadi termasuk yang bisa mengotori hati seseorang adalah mendengarkan cerita-cerita tentang keburukan orang lain. Maka jangan kita suka mendengarkan cerita tentang keburukan orang lain, karena dampaknya berbahaya. Bisa membuat kita meremehkan dia, menganggap rendah dia, padahal jangan-jangan dia sudah diampuni Allah. Kita itu ghibain dosanya orang, kita berdosa, padahal yang digibah barangkali sudah diampuni oleh Allah karena dia bertaubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tadi dengan prasangka? Sekilas kalau kemudian segera ditaubati, segera dimohonkan ampunan kepada Allah, insya Allah dia tidak termasuk ke dalam hisab. Dia ma'fu, dia terampunkan. Cara berprasangka baik kepada orang lain itu menurut Quran ternyata berprasangka baik kepada diri sendiri terlebih dahulu. Seperti yang disebutkan Allah tentang Abu Ayyub Al-Ansari dan istrinya ketika terbesar di dalam surah An-Nur, ketika tersebar hadisul ifk, berita dusta tentang Aisyah dan Safwan bin Al-Mu'attal yang kemudian dibicarakan oleh orang-orang munafik dengan pembicaraan yang sangat keji. Kalau mendengar berita itu, maka Abu Ayyub bertanya kepada istrinya, wahai Ummu Ayyub, kalau engkau jadi Aisyah, mungkinkah perbuatan itu terjadi? Kata Ummu Ayyub, subhanallah wahai suamiku, sejelek-jeleknya aku ini masih menganggap yang namanya zina ini sebagai perbuatan yang sangat keji sekali. Tidak terbayangkan olehku untuk melakukannya, na'udzubillahi min dalik. Kata Ummu Ayyub begitu. Maka suaminya berkata, apalagi Aisyah, wong Aisyah itu lebih baik daripada kamu, lebih nggak mungkin lagi kalau gitu. Lalu istrinya ini Ummu Ayyub bertanya pada suaminya, lah kalau kamu jadi Safwan wahai suamiku, terjadi nggak peristiwa itu? Subhanallah, kata Abu Ayyub, aku ini jelek-jelek begini, tidak mungkin terbersit dalam hatiku untuk mengkhianati Rasulullah, apalagi menodai keluarga beliau. Na'udzubillahi min dzalik, enggak mungkin. Kata Ummu Ayyub, lah Safwan lebih tidak mungkin lagi, wong Safwan lebih baik daripada kamu. Jadi Masya Allah, prasangka baik kepada diri sendiri itu prasangka baik kepada orang lain. Ketika kita berprasangka buruk kepada orang lain, sebenarnya kita sedang berprasangka buruk kepada diri kita sendiri. Yaitu kita membayangkan kalau kita yang jadi dia, kita bakal melakukan hal yang jelek itu. Itu namanya prasangka buruk kepada diri sendiri. Itu ya. Jadi maka memang penting bagi kita untuk selalu berprasangka baik kepada orang lain. Bahkan Sayyidina Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah ta'ala mengatakan, carilah 70 udzur untuk membenarkan saudaramu. Cari 70 alasan kalau kita mendengar atau melihat tentang saudara kita sesuatu yang tidak berkenan di hati kita. Kok itu keluar dari satu kamar hotel berdua sama wanita yang saya nggak kenal dan itu bukan istrinya ya.
Carilah 70 alasan untuk membenarkannya. Oh mungkin itu mbah putrinya muda kok. Alasan itu mungkin ibunya masih kemudahan itu kalau ukuran ibunya. Mungkin kakaknya atau adiknya. Iya sih, tapi kan dia dulu cerita dia itu anak tunggal. Mungkin baru saja ketemu saudaranya dulu pernah hilang gitu. Wes pokoknya cari 70 alasan untuk membenarkannya. Sampai kalau kemudian 70 alasan itu semuanya tidak masuk akal, kata Imam Abdullah ibn Mubarak, maka katakan pada diri kita, saudaraku itu punya alasan yang tidak ku ketahui. Masya Allah, sempurnanya husnudzon itu begitu. Cari 70 alasan, mungkin begini. Kalau alasan mungkin ini sudah bikin kita tentram, sudah selesai. Kita sudah cari 70 alasan, kok 70 alasan satu pun tidak masuk akal ya? Semuanya terbantah ya? Kalau begitu katakan pada diri kita, saudaraku punya alasan yang tidak aku ketahui. Selesai. Case close kalau gitu.